Di balik gemerlap panggung olahraga, sorotan kamera dunia hiburan, dan ketegangan medan militer, banyak yang mengira kehidupan para wanita yang berkarir di bidang tersebut selalu mapan dan terjamin. Namun, kenyataan tak seindah yang terlihat. Tekanan finansial, kebutuhan hidup yang semakin tinggi, hingga peluang mendapatkan penghasilan besar dalam waktu singkat, membuat sebagian dari mereka mengambil keputusan yang tak terduga. Dari atlet berprestasi, artis terkenal hingga prajurit wanita, ada yang memilih meninggalkan jalur karir awalnya dan beralih ke industri hiburan dewasa. Keputusan ini sering menuai kontroversi, namun bagi sebagian orang, alasan materi dan ekonomi menjadi faktor penentu yang sulit diabaikan. Rene Gracie adalah mantan pembalap profesional asal Australia yang lahir pada 5 Januari 1995. Ia dikenal sebagai wanita pertama yang berkompetisi penuh waktu di ajang Supercars Dunlop Series dan pernah tampil dalam balapan legendaris Bathurst 1000. Dengan wajah cantik, karisma alami, dan keberanian bersaing di dunia balap yang didominasi pria, Rene dengan cepat menjadi sorotan publik dan media. Meski penuh dengan potensi, karirnya di dunia balap tak semulus yang dibayangkan. Minimnya sponsor dan dukungan finansial membuat akhirnya Rene memutuskan untuk pensiun dari balap pada tahun 2017. Hingga akhirnya pada tahun 2019, Rene membuat keputusan berani dengan beralih ke industri film dewasa dan membuat konten eksplisit di platform OnlyFans. Langkah ini langsung mengguncang publik Australia. Banyak yang kaget, mencibir, bahkan mengecam. Namun inilah fakta yang mencengangkan. Rene mengaku meraup lebih dari $500.000 Australia per bulan. Ia juga masuk daftar top creator OnlyFans di Australia. Setelah sukses secara finansial, Rene menggunakan kekayaannya untuk kembali ke dunia balap di tahun 2023, membiayai sendiri tim dan mobilnya. Ia tampil di ajang GT World Challenge Australia, membuktikan bahwa ia bukan hanya bintang panas, tetapi juga petarung sejati. Madeline Wright adalah seorang mantan atlet wanita asal Inggris yang dikenal karena karirnya di dunia sepak bola, khususnya saat bermain sebagai bek kiri untuk klub Charlton Athletic Women dan sebelumnya pernah juga di klub Millwall dan Reading. Ia menjadi sorotan media bukan karena prestasi di lapangan saja, tapi juga karena kisah hidupnya yang cukup mencengangkan. Madeline memulai karir sepak bola profesionalnya dengan cukup menjanjikan, bergabung dengan tim-tim wanita profesional dan sempat tampil dalam berbagai kompetisi. Ia dikenal memiliki bakat, fisik atletis, serta penampilan yang menarik, membuatnya cukup populer di media sosial. Namun karirnya terguncang saat beberapa video pribadinya yang kontroversial beredar di media sosial pada akhir tahun 2020. Salah satu video menunjukkan dia mengkonsumsi alkohol sambil mengemudi yang memicu kemarahan publik dan membuat klubnya, Charlton Athletic, memutuskan kontrak dengannya. Setelah pemecatan itu, alih-alih kembali ke dunia olahraga, Madeline mengambil keputusan mengejutkan. Ia memanfaatkan popularitas dan ketenarannya di media sosial untuk beralih ke platform dewasa seperti OnlyFans. Ia mulai memproduksi konten eksplisit dan menjadi bintang dewasa digital yang ternyata menghasilkan pendapatan jauh lebih besar daripada ia dapatkan saat menjadi pesepak bola profesional.
Momona Kito memulai karirnya di dunia hiburan Jepang sebagai bagian dari SKI48, sister group dari AKB48 pada tahun 2009. Sebagai idol, ia dikenal dengan image manis, polos, dan ceria. Sangat cocok dengan standar industri idol Jepang yang sangat ketat, di mana member dilarang pacaran dan diharapkan menjaga citra bersih sempurna. Namun di balik panggung yang gemerlap, tekanan mental dan aturan keras menjadi beban yang sangat berat bagi banyak idol. Hingga akhirnya pada tahun 2013, Momona terseret skandal besar setelah foto-foto dirinya sedang mabuk dan bermesraan dengan pria dewasa bocor ke publik. Skandal ini menghancurkan image malaikat yang selama ini melekat padanya. Tak lama setelah itu, ia mengundurkan diri dari SKI48. Bagi banyak penggemar, kepergian Momona adalah pukulan besar. Yang menghilang dari dunia hiburan selama beberapa waktu membuat banyak orang mengira ia telah benar-benar pensiun. Namun publik dibuat terpana dan gempar pada tahun 2015 saat Momona Kito muncul kembali di layar sebagai Yua Mikami dan debut sebagai bintang film dewasa di bawah label S1, salah satu label AV terbesar di Jepang. Debut pertamanya langsung meledak, filmnya laris manis dan membuat namanya menjadi perbincangan di seluruh Asia. Keputusannya terjun ke industri dewasa awalnya menuai kritik dan kecaman, terutama bagi para penggemar idol yang merasa dikhianati. Namun Yua Mikami membungkam kritik dengan bakat, profesionalisme, dan kecerdasannya dalam membangun brand pribadi. Yua Mikami tak hanya menjadi bintang dewasa biasa, ia bertransformasi menjadi ratu industri dewasa Jepang bahkan Asia, dan ia juga meraih berbagai penghargaan dalam bidang film dewasa. Acacia Marina Jorge Diniz adalah seorang letnan di Angkatan Udara Brazil selama 11 tahun. Ia mengabdi sebagai perwira militer, disiplin, terlatih dan dihormati. Ia juga memiliki latar belakang sebagai pelatih kebugaran dan pakar nutrisi olahraga. Sebagai anggota militer aktif, Acacia memegang citra profesional yang sangat dijaga. Namun jauh dari radar militer, ia mulai menjelajahi sisi lain kehidupannya. Di tengah karir militernya, Acacia membuat akun di OnlyFans, platform berbayar tempat kreator membagikan konten eksklusif termasuk konten sensual. Di sana, dengan nama Caca Diniz, ia mengunggah foto-foto sensual, video pole dance, dan konten dewasa ringan. Ketika identitasnya sebagai tentara terungkap oleh rekan-rekan militer, hal itu memicu penyelidikan internal. Ia menghadapi pilihan sulit, berhenti dari dunia militer atau meninggalkan karir di konten dewasa. Hingga akhirnya Acacia memilih dengan tegas keluar dari militer dan melanjutkan hidup barunya secara terbuka. Keputusannya memicu kontroversi nasional di Brazil. Banyak pihak menganggap langkahnya mencoreng institusi militer, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk pemberontakan terhadap norma kaku dan patriarki militer. Media ramai membahasnya terutama karena transisi ini sangat langka dari seorang letnan aktif militer Brazil menjadi bintang OnlyFans. Namun Acacia sendiri tidak gencar. Dalam sebuah wawancara ia mengaku, "Saya hanya ingin menjalani hidup dengan bebas. Ini adalah keputusan saya dan saya tidak akan menyesal."